Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang country risk negara Saudi Arabia. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu country risk. Country risk merupakan karakteristik risiko dari sebuah negara, termasuk kondisi politik dan keuangan dari negara tersebut yang mempengaruhi cash flow dari MNC. Namun terhadap tahapan panduannya yaitu 1. Suatu penilaian risiko mempertimbangkan bentuk usaha MNC yang disebut penilaian makro atau makro assessment, dan 2. Penilaian risiko suatu negara terkait dengan bentuk MNC yang disebut penilaian mikro atau micro assessment. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu political risk. Terdapat 6 ukuran risiko yang digunakan dalam metode RGA, yaitu exchange transfer, risiko tidak mampu untuk melakukan hard currency payment sebagai akibat dari penerapan kontrol mata uang lokal. Selanjutnya, 2. Sovereign non-payment, risiko kegagalan dari pemerintah atau pemerintah entitas asing untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan pinjaman atau komitmen keuangan lainnya. 3. Political interference, risiko interferensi pemerintah tuan rumah di bidang ekonomi atau bidang kebijakan lainnya yang secara negatif mempengaruhi kepentingan bisnis di luar negeri. 4. Ada supply chain disruption, risiko gangguan terhadap arus barang dan atau jasa ke dalam atau keluar dari suatu negara sebagai akibat dari ketidakstabilan politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. 5. Ada legal and regulatory risiko kerugian keuangan atau reputasi sebagai akibat dari kesulitan dalam mematuhi hukum, peraturan negara tuan rumah atau kode etik. Yang terakhir ada political violence, risiko pemogokan, kerusuhan, sipil, sabotase, terorisme, tindak kejahatan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, tindakan berseteru oleh kekuasaan pihak yang berperang, pemberontakan atau kudeta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andre. Selanjutnya ada foreign direct investment. Investasi asing langsung atau foreign direct investment adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan secara aktif mengendalikan properti, aset atau perusahaan yang berlokasi di negara tuan rumah. Selanjutnya ada ekonomi politik. Sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur paling penting dalam proses hubungan timbal balik yang berlangsung, yaitu pertama, sistem politik membentuk sistem ekonomi. Kedua, pandangan-pandangan politik seringkali membentuk kebijakan ekonomi. Dan ketiga, hubungan ekonomi internasional itu sendiri merupakan hubungan politik. Selanjutnya ada profil negara Arab Saudi. Arab Saudi secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Arab Saudi, Saudi Arabia atau KSA. Adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah Semenanjung Arabia. Wilayah Arab Saudi kini merupakan bekas dari 4 wilayah distrik Hijaz, Najd, dan bagian dari Arabia Timur atau Al-Asa dan Arabia Selatan, Asir. Kerajaan Arab Saudi didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Kerajaan memiliki total populasi sebanyak 28,7 juta, dengan 20 juta diantaranya adalah bangsa Saudi, dan 8 juta lainnya merupakan warga negara asing. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab. Arab Saudi merupakan negara pemproduksi dan pengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Gilang. Selanjutnya saya akan membahas bab pertama, yaitu resiko ekonomi Saudi Arabia. Pertama, PDB atau GDP per kapita Arab Saudi tahun 2009 sampai 2020. PDB per kapita Arab Saudi dilaporkan sebesar 19.936.790 US dollar pada 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 23.171.183 US dollar untuk 2019. Data PDB per kapita Arab Saudi diperbarui tahunan dengan rata-rata 8.727.89 US dollar dari 1993 sampai 2020 dengan 58 observasi. Selanjutnya, pertumbuhan PDB real Arab Saudi. PDB real secara kuartal tumbuh 5,8%. Ini didukung dengan pertumbuhan kegiatan terkiat minyak 12,9%. Sementara kegiatan non-minyak mencatat pertumbuhan
tahunan 6,2%. Pemerintah Arab Saudi memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,6% per tahun ini dan 7,5% pada tahun selanjutnya. Lalu APBN Arab Saudi tahun 2020 sampai 2021. Pihak kerajaan menyiapkan anggaran senilai 990 miliar rial atau setara 263,91 miliar US dollar untuk anggaran 2021. Nilai ini lebih rendah 7% dari perkiraan pengeluaran sepanjang 2020. Arab Saudi memperkirakan ekonominya menyusut 3,7% tahun ini, tetapi akan kembali ke pertumbuhan 3,2% pada tahun depan. Lanjut, perkiraan APBN Arab Saudi 2022. Pemerintah Arab Saudi memperkirakan anggaran pendapatan dan belanja mereka akan surplus sekitar 90 miliar rial Arab atau setara 343,8 triliun kurs rupiah saat itu 3.820 per rial Arab pada 2022 nanti. Asumsinya kenaikan harga minyak akan membuat pendapatan negara mencapai 1,04 triliun rial atau setara 3.900,9 triliun rupiah. Selanjutnya, transaksi berjalan Arab Saudi 2018 sampai 2020. Data transaksi berjalan Arab Saudi diperbarui triwulanan dengan rata-rata 16,5 US dollar dari 2006 bulan 3 sampai 2012 bulan 12 dengan 60 observasi. Lalu, tingkat inflasi Arab Saudi 2000 sampai 2020. Tingkat inflasi Arab Saudi meningkat pada September setelah mencapai level terendah dalam 20 bulan Agustus. Tingkat inflasi September 2021 adalah sebesar 0,6%, naik dari 0,3% pada Agustus 2021. Kenaikan ini tersebut didorong oleh naiknya harga makanan dan minuman yang lebih cepat. Kelompok barang dengan bobot terbesar kedua dalam indeks 19%. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Zaidan. Berikutnya yaitu resiko politik Saudi Arabia. Yang pertama ada sistem pemerintahan Saudi Arabia. Arabia Saudi adalah sebuah negara yang berbentuk monarki atau kerajaan. Walaupun Arab Saudi merupakan negara Islam, Arab Saudi tidak menggunakan sistem pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan yang berlaku di Arab Saudi adalah sistem pemerintahan monarki dengan beberapa penyesuaian berdasarkan kondisi negara itu sendiri. Yang kedua ada kondisi sosial ekonomi. Yang pertama ada tingkat pengangguran. Data tingkat pengangguran Arab Saudi diperbarui setiap triwulan sekali dengan rata-rata 5,72% dari 2012 sampai dengan 2020 dengan 33 menghemat 26 miliar dolar, namun karena kerusakan akibat COVID-19 dan anjloknya harga minyak disebut telah merugikan Bank Sentral Arab Saudi. Kemudian ada konflik internal. Konflik internal dengan Yaman, Arab Saudi mengusulkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang saudara selama hampir 6 tahun. Usulan tersebut diumumkan di ibu kota Saudi, Riyadh, oleh Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menyambut baik tawaran tersebut. Kemudian ada hubungan luar negeri Arab Saudi. Yang pertama, hubungan Arab dengan Amerika. Kepentingan Arab Saudi terhadap Amerika ada dua hal. Yang pertama, persoalan eksplorasi minyak yang ada di Arab Saudi, dan persoalan keamanan, yaitu Saudi Arabia meminta bantuan dari Amerika untuk melindungi kerajaan Saudi Arabia dari kekuatan oposisi maupun negara lain. Kemudian hubungan Arab Saudi dengan Indonesia. Ada kerjasama politik antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bentuk Treaty of Friendship between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia. Kemudian ada kerjasama ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi. Mereka berdua sepakat dalam kerjasama Agreed Minutes yang berisikan butir-butir kesepakatan di bidang ekonomi dan perdagangan. Next. Resiko finansial Saudi Arabia. Resiko finansial atau keuangan adalah risiko yang timbul dari sebuah keputusan
atau kejadian yang membawa dampak merugikan secara finansial. Seperti yang pertama ada utang rumah tangga Arab Saudi. Data utang rumah tangga Arab Saudi diperbarui setiap 3 bulan sekali dengan rata-rata 47,1 USD dari tahun 1998 sampai dengan 2021 dengan jumlah observasi yaitu 95. Kemudian ada utang pemerintah Arab Saudi. Utang pemerintah dari PDB Arab Saudi dilaporkan sebesar 32,5%. Pada bulan 12 tahun 2020, rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 31,4% pada bulan 9 tahun 2020. Data utang pemerintah dari PDB Arab Saudi diperbarui setiap 3 bulan dengan rata-rata 19,4%. Dari 2016 bulan 12 sampai dengan 2020 bulan 12 dengan jumlah observasi sebanyak 17. Kemudian ada penggunaan cadangan devisa negara. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat perekonomian negara-negara di dunia terguncang, khususnya Arab Saudi, selaku salah satu produsen minyak terbesar dunia. Karena permintaan minyak menurun tajam, untuk kembali membangkitkan perekonomian negara, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menggunakan anggaran yang ada. Namun, cadangan devisa turun hampir 24 miliar USD pada Maret 2020, dan negara tersebut mencatat defisit anggaran sebesar 9 miliar USD untuk kuartal pertama. Jika pengeluaran negara tidak dikontrol secara baik dalam jangka waktu yang panjang, tentu kondisi tersebut akan mengkhawatirkan perekonomian negara tersebut. Yang terakhir ada nilai tukar dan stabilitas harga. Arab Saudi memiliki sistem nilai tukar tetap dengan rial Saudi atau SAR dipatok ke dolar AS. 3,79 SAR sama dengan 1 US dollar. Meskipun ada tekanan pada mata uang selama periode harga minyak yang rendah pada tahun 2015 hingga 2017, batasan tersebut bertahan berkat cadangan devisa negara yang sangat besar yang ditahan di SAMA. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.